One, two, 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan layar belajar IPS bersama saya Wida Rasmita. Dan kali ini akan membahas materi kelas 7 di kurikulum 2013 dengan materi Dinamika Kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dan yang ketiga, menyebutkan 4 peringkat terbesar urutan penduduk di dunia. Yang keempat, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan pengertian komposisi penduduk. Dan yang terakhir, menganalisa permasalahan yang muncul jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh faktor natalitas atau kelahiran, faktor kematian atau mortalitas, dan faktor perpindahan atau migrasi. Migrasi itu dibagi menjadi 2 macam. Ada imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan masuk. Emigrasi adalah perpindahan keluar. Imigrasi dan natalitas menambah jumlah penduduk. Mortalitas dan emigrasi atau perpindahan keluar akan mengurangi jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata ataukah tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati oleh penduduk. Untuk bisa melihat bagaimana persebaran penduduk di Indonesia, kita perhatikan peta berikut ini. Warna-warna yang ada dalam peta itu menunjukkan kepadatan penduduk, di mana semakin hijau penduduknya semakin jarang, dan wilayah dengan warna kuning dan semakin merah menunjukkan kepadatan penduduk yang tinggi. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Nah, pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata adalah dengan cara perpindahan penduduk atau migrasi dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang kurang penduduk. Program ini biasanya disebut dengan transmigrasi. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 atau lebih.
Nah, komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, misalnya 0-5 tahun itu masuk usia balita, 6-12 tahun masuk usia SD, 13-15 tahun termasuk usia SMP, tahun 16-18 usia SMA, 25-60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun disebutnya usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0-14 tahun disebut usia belum produktif, 15-64 tahun disebut usia produktif, dan usia lebih daripada 65 tahun disebut usia tidak produktif. Berikut adalah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 menurut jenis kelamin. Kelompok umur 0-4 tahun, jumlah perempuannya 11.622.000 dan laki-lakinya 12.107.000. Usia 5-9 tahun, perempuan 11.679.000, laki-laki 12.199.000, dengan total perempuan 131.879.000, sementara jumlah laki-laki 133.136.000. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat bisa mengakibatkan berbagai masalah. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan banyaknya pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk menjadi tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan. Hal ini karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif atau belum bekerja, sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Ini terjadi karena orang-orang dari desa berbondong-bondong pindah ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga menyebabkan kota menjadi padat penduduk. Dan yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Dan yang keenamnya, kemiskinan dan perkampungan kumuh. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk kategori sedang dengan angka pertumbuhan 1,40% per tahun. Nah, upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk ini adalah melalui program keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB. Demikian penjelasan tentang materi dinamika kependudukan Indonesia. Sekarang saatnya kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Silakan kalian jawab 6 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Yang kedua, sebutkan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang ketiga, sebutkan 4 negara dengan peringkat terbesar jumlah penduduk di dunia. Yang keempat, jelaskan bagaimana persebaran penduduk di Indonesia. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk, dan sebutkan permasalahan yang muncul jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Jawaban dari evaluasi kali ini silakan kalian kirimkan ke WhatsApp group atau Google Classroom kelasnya masing-masing.
Demikian pembelajaran IPS lewat layar belajar IPS bersama Widya Rasmita. Jangan lupa sekiranya video-video dalam layar belajar IPS itu bermanfaat, silahkan kalian like, share, and subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.